Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin menampilkan hasil analisa kami dari iklan Head and Shoulders. Berikut nama anggota dari kelompok 12. Yang pertama ada Pramuglia Raharja, yang kedua ada Agna Pahlevi, dan yang ketiga saya sendiri, Sagita Dinda. Lalu di sini ada pengertian dari brand Head and Shoulder. Apa sih Head and Shoulder itu? Yaitu sebuah merek sampo anti ketombe Amerika yang diproduksi oleh perusahaan induk Procter dan Gamble yang diperkenalkan tahun 1961. Sejumlah besar selebriti telah tampil dalam kampanye periklanan untuk merek tersebut, yang meliputi selebriti Meksiko, Thalia, pembalap Formula One, Inggris Jenson Button, dan yang terakhir ada model India yaitu Novit Tirusi. Next. Lalu apa sih alasan kami memilih brand Head and Shoulders? Next. Yang pertama, memiliki brand ambassador yang bertalenta. Head and Shoulders menggait Joe Taslim dan Fadil Jaidi sebagai brand ambassador mereka. Dari mereka berdua memiliki latar belakang yang sangat baik dalam dunia entertainment. Contohnya Joe Taslim merupakan pemain film yang sudah berkiprah di luar Indonesia. Dan juga Fadil Jaidi sebagai konten kreator yang sangat menghibur dan terkenal di kalangan anak muda. Next. Selanjutnya, baru-baru ini sosok Fadil jadi seorang YouTuber, influencer, dan pengusaha makanan. Digandeng juga untuk menjadi talent, dikarenakan pada awalnya Fadil Jaidi mengeluh permasalahan rambutnya yang ketombenya di story Instagram miliknya. Dan cuitan netizen yang lucu dimasukkan ke dalam story Instagramnya, sehingga Fadil Jaidi akhirnya menjadi talent sampo tersebut karena permasalahan dan banyaknya pengikut sosial medianya menginginkan Fadil Jaidi menjadi talent di salah satu iklan sampo, yaitu Head and Shoulders. Dengan begitu, celebrity endorser pada iklan digunakan untuk mempengaruhi pola pikir audiens, mewakili segmen pasar yang ditargetkan, dan mudah untuk diingat nama brand, produk, atau jasanya dalam benak audiens. Next. Lalu selanjutnya iklan yang anti mainstream. Head and Shoulders memiliki promosi iklan yang menarik atau bisa dibilang out of the box. Bisa dilihat dari beberapa video iklannya, bisa dijelaskan bahwa Head and Shoulders ingin menunjukkan sebuah perbedaan di antara kompetitornya dengan menunjukkan bloopers dari produksi video iklan tersebut. Selain bloopers, ada video iklan yang lain juga yang menunjukkan humor atau komedi. Next. Lalu selanjutnya ada target konsumen dari Head and Shoulders. Dari video komersial atau iklan yang dibuat oleh Head and Shoulders, sudah jelas bahwa target konsumen dari Head and Shoulders yakni anak muda yang mempunyai masalah ketombe pada rambutnya dan anak muda yang sering beraktivitas harian di luar rumah. Lalu pada tanggal 18 Mei 2002 melalui akun YouTube resmi Head and Shoulders Indonesia merilis video iklan baru mereka yang merekrut selebgram Fadil Jaidi sebagai brand ambassador baru. Video iklan ini telah diputar lebih dari 100 juta kali dan dibicarakan oleh warganet, terutama fans dari Fadil Jaidi. Mereka mengatakan bahwa orang-orang yang menganggap semua cowok sama aja, namun
ditolak oleh kedua pemeran iklan tersebut, bahwa mereka berdua berbeda karena menggunakan shampoo dari Head and Shoulders varian mentol. Lalu selanjutnya ada insight dari konsep video komersil yang bisa dibilang none atau out of the box dari Head and Shoulders dapat membuktikan bahwa audiens mereka itu nyaman dan tertarik dengan iklan tersebut. Bisa juga kita lihat insight dari video komersial yang telah diunggah di YouTube maupun sosial media telah meraih jutaan views. Contohnya ada di gambar belakang ini. Next. Selanjutnya ada 4 pendekatan yang dilakukan oleh iklan Head and Shoulders. Yang pertama, humor, yaitu sebuah iklan yang menunjukkan bahwa penyampaian pesan iklan tersebut disampaikan dengan gaya yang lucu serta menghibur audiens. Scan Joe Taslim melompat pagar dan ternyata Fadil Jaidi bisa membuka pintu tanpa report. Seperti Joe Taslim sebelumnya cukup menghibur. Scan saat Fadil Jaidi kesulitan membuka helm miliknya dengan ekspresi yang lucu membuat audiens bisa terhibur. Semua scan tersebut menampilkan gaya lucu dan menghibur yang dapat menarik audiens untuk menonton hingga selesai dengan menggunakan pendekatan pesan dan humor. Next. Yang kedua itu comparison atau perbandingan. Comparison adalah sebuah iklan yang menunjukkan pesan dari perbandingan keunggulan produk yang diiklankan oleh produk kompetitor. Jadi pada iklan Head and Shoulder ini menampilkan bahwa adegan Joe Taslim yang memakai 2 shampoo secara bersamaan, yang pertama Head and Shoulders dan merek lainnya. Sedangkan ketika Joe Taslim memakai shampoo lainnya itu dia masih ketombean, sedangkan untuk Head and Shoulders ini terbukti efektif mengalahkan ketombe basah dan kering pada rambutnya. Jadi itu contoh dari comparison pada iklan Head and Shoulders ini. Selanjutnya spokesperson. Spokesperson atau endorse yaitu sebuah iklan yang menunjukkan bahwa iklan tersebut menggunakan endorser untuk menyampaikan pesan. Joe Taslim adalah seorang model, aktor, penyanyi, juga pernah menjadi bagian dari tim nasional judo Indonesia. Dan Fadil Jaidi seorang influencer, YouTuber, dan juga pengusaha makanan. Mereka berdua menjadi pemeran iklan Head and Shoulders untuk menyampaikan pesan iklan karena mereka memiliki banyak penggemar serta 2 orang yang berbeda karakternya. Joe Taslim yang terlihat cool dan Fadil Jaidi yang terlihat sangat aktif dan menghibur audiensnya menjadi cocok ketika beradegan bersama sehingga bisa serius dan menghibur menjadikan iklan tersebut tidak tampak monoton, gampang bosan ketika dilihat. Selanjutnya ada problem solution. Problem solution ini merupakan iklan yang menunjukkan dari produk yang diiklankan ini menjadi solusi dari sebuah masalah yang dihadapi konsumen. Untuk problemnya ini menampilkan Joe Taslim dan Fadil Jaidi yang menaiki motor dan mengalami macet dan terkena polusi atau debu. Dan untuk solusinya ini mereka berdua menggunakan shampoo Head and Shoulders. Jadi dari iklan tersebut terbukti rambut mereka tetap bersih dari ketombe. Dan skin ini dapat disimpulkan dari pendekatan iklan dengan problem solution. Kesimpulan, dari iklan Head and Shoulders ini kita bisa mengambil banyak strategi yang bisa dieksplor. Salah satunya tidak menggunakan iklan yang terlalu formal atau
menyesuaikan dengan target konsumen kita. Contohnya dalam iklan Head and Shoulder ini mengambil target konsumen generasi milenial. Jadi Head and Shoulders ini membuat iklan yang membuat audiens terhibur dan nyaman dan juga tidak membuat penonton bosan saat melihat iklan atau promosi kita. Sekian analisis iklan Head and Shoulders dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.